Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Fajar Nugraha. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama. Pernahkah kita berpikir mengapa Indonesia dengan ribuan perbedaan bisa tetap bersatu? Jawabannya adalah toleransi. Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama, suku, dan budaya. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami makna toleransi, terutama dalam kehidupan beragama? Hari ini mari kita pelajari bagaimana Islam mengajarkan toleransi sebagai kunci kehidupan yang harmonis. Toleransi berasal dari kata tasamuh dalam bahasa Arab yang berarti sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dalam konteks beragama, toleransi bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama atau meninggalkan keyakinan kita. Toleransi adalah tentang menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Bahkan, toleransi adalah bagian dari akhlak yang sangat mulia dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, dalil Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini sangat tegas. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama tanpa ada paksaan. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, dan kita juga tidak boleh dipaksakan untuk meninggalkan keyakinan kita. Ini adalah prinsip dasar toleransi dalam Islam, menghormati perbedaan keyakinan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menerapkan toleransi. Beliau bersabda, barang siapa menyakiti ahli zaimah atau non-muslim yang hidup di negara Islam, maka dia telah menyakitiku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya membangun masyarakat muslim, tetapi beliau juga membuat piagam Madinah, yaitu sebuah perjanjian yang melindungi hak-hak semua warga, termasuk Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Di Madinah, Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling membantu dalam kebaikan, saling melindungi dalam keamanan, dan juga ini merupakan Islam yang sesungguhnya, di mana agama membawa kedamaian. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan toleransi dalam kehidupan? Di kehidupan sehari-hari, kita perlu menerapkan seperti pertama, menghormati tetangga berbeda agama. Saat tetangga kita merayakan hari raya agama, kita bisa mengucapkan selamat atau setidaknya menghormati kebahagiaan mereka. Saat mereka berduka, kita turut berbelasungkawa serta mengunjungi rumah keluarga yang sedang berbelasungkawa. Kedua, menjaga keamanan tempat ibadah. Semua tempat ibadah harus dijaga keamanannya. Kita tidak boleh mengganggu orang yang lain saat sedang beribadah apapun agamanya. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam kebaikan. Saat ada bencana, kita membantu semua korban tanpa memandang agama. Saat ada kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong, kita berpartisipasi bersama-sama. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Hindari ujaran kebencian, jangan menghina atau merendahkan agama orang lain. Berdakwah adalah cara yang santun dan bijaksana, bukan dengan kekerasan atau tekanan. Dan yang kelima, membangun persahabatan lintas agama, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Persahabatan yang baik justru bisa menjadi jembatan pemahaman antara umat beragama. Tetapi ada juga batasan-batasan toleransi yang harus kita lakukan. Toleransi memiliki batasan yang harus kita pahami, seperti yang pertama, toleransi bukan berarti mengikuti ritual ibadah agama lain. Kemudian, toleransi bukan berarti merayakan hari raya agama lain sebagai bagian dari keyakinan kita. Dan yang ketiga, toleransi bukan berarti mengorbankan akidah. Tapi toleransi adalah tentang sikap dan perilaku sosial, bukan tentang keyakinan itu sendiri.
Selanjutnya, keseimbangan yang diajarkan oleh Islam. Toleransi adalah nilai leluhur yang membuat Indonesia tetap bersatu dan dalam perbedaan. Sebagai Muslim, mari kita meladani Rasulullah SAW, teguh dalam akidah, tapi lembut dalam akhlak, kuat dalam prinsip, tapi indah dalam pergaulan. Ingatlah firman Allah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mari kita jadikan toleransi sebagai jembatan persaudaraan, bukan jembatan pemisah. Dengan toleransi, kita wujudkan Indonesia yang damai, adil, dan bertabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.